Sampai di sini aku tak pernah terhenti oleh racuan mereka pencari suaka. Aku masih ingin melihat apa yang ingin ku dengar dan ku ketahui. Menyingkap sebuah moral memori purbakala yang kutemukan dan kutelusuri tak pernah sebanding dengan robohan kocek ketika dikeruk dalam-dalam. Gerbang Pakuan Pajajaran sebagai saksi. Ucapan selamat tinggal dari Bujangga Manik yang mungkin saja tak pernah kembali ke pangkuan sang bunda. Meninggalkan bergelimang kekayaan menjajaki rasa hidup rakyat belian. Bogor, tempatku melihat keindahan yang tak pernah kutemui sebelumnya. Aku menemukan wajah yang tak asing. Dengan pesonanya mengalihkan jemawaku untuk tidak mendongak terlalu tinggi. Satu bukti prasasti ditinggalkan pemiliknya pada awal Masehi. Pemimpin yang konon memiliki kesaktian adalah keadilan sebagai mahkotanya. Seorang raja dari Tarumanegara memahat batu di atas tanah pasir oleh Angkak, Desa Batu Tulis, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Tarumanegara adalah satu di antara kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan itu berdiri di awal Masehi. Kini ku berdiri di Prasasti Jambu oleh Angka. Sebenarnya apa tuh yang ingin disampaikan si penulis prasasti ini, Pak? Jadi disampaikan dalam bahasa Sanskerta huruf Pallawa itu jadi bahwa raja ini sangat sakti mandraguna. Jadi dia itu tidak tembus panah musuh-musuhnya. Jadi punya baju ziarah, ya baju ziarahnya, jubahnya itu tidak tembus tidak tembus panah-panah musuhnya. Itu dia nulis sendiri bahwa saya gini gitu. Nulis sendiri. Maksudnya nulis sendiri, menyampaikan pesan kepada nanti kemudian anak cucunya kali ya. Saya punya kekuatan ini. Kekuatan ini, kehebatan ini. Arti dari tulisan ini itu? Ya, gitu. Mungkin diktum dari Raja Purnawarman membuat prasasti ini sebagai pengingat dan nasihat bagi para pemimpin di zaman modern. Prasasti Jambu ditemukan pertama kali tahun 1854. Jonathan Rick melaporkan kepada Dinas Purbakala tahun 1947. Namun pertama kali diteliti semuanya pada tahun 1954. Yang ku tahu, sumber sejarah utama kerajaan Tarumanegara ada 7 buah prasasti peninggalan. Dan prasasti ini jadi magnet para pelajar untuk datang mempelajari sejarah. Nah, secara Bapak di sini kan kepala desa, Pak ya? Ya betul. Apa dampak bagi desa semenjak ditemukannya prasasti ini dari dulu sampai sekarang? Ya, ada yang berubah nggak untuk desa? Ya ada Pak, berubah otomatis jadi cagar budaya ya, otomatis pengunjung-pengunjung pada datang untuk istilah menambah perekonomian masyarakat. Apalagi nanti kalau infrastrukturnya sudah diperbaiki oleh pemerintah. Mungkin dari mana-mana datang, apalagi dari anak-anak sekolah sering datang ke sini untuk melihat sejarah. Konon dari zaman dulu kakek moyangnya ya, itu dari Sri Baduga ini. Dari bentuk huruf Pallawa yang digoret, diduga prasasti ini dibuat di abad ke-5. Sepasang telapak kaki yang disebut milik Raja Purnawarman menguatkan bukti ini. Pada baris pertama prasasti ini tertulis kata Tarumayam. Kalau menurut J.L.A. Brandes, sebutan itu adalah nama kerajaan Tarumanegara. Netra ini menatapnya tanpa bisa berkedip berulang. Rasanya aku tercekat di dalam rencana tentangmu. Dia meliuk dengan balutan kain sutra merah, mengolah bahasa tubuh, menyibak rasa berseri atas berkah Tuhan yang datang. Aku bilang seni olah tubuh lewat tarian tak hanya mengubah struktur tulang manusia, tapi bisa merubah cara pandang dan berpikir seseorang tentang keelokan dan kecantikan seseorang.
Kampung adat Uruk dengan Dewi Kentring Manik begitu sejiwa. Tanah dan batu mengizinkannya untuk dipijak, meluapkan ekspresi cinta terhadap Zamin kelahirannya. Pijakan dan kibasan tangan Putri Uruk yang energik dan penuh pesona adalah bukti nyata. Didikan seni dan budaya di kampung ini sudah termaktub sejak lahir. Kampung adat Uruk, Kecamatan Sukajaya. Perjalanan ditempuh sejauh 53 km dari Cibinong. Kampung adat ini sisa peradaban masa silam yang masih menjaga nilai tradisi dan budayanya. Seorang sesepuh kampung adat ini sudah menanti di teras rumah gedong. Punten, Mbah. Nah, Aduh, dari mana ini? saya dari Bandung, Mbah. Dari Ini bener, Bandung. Kampung Uruk, Mbah. Ya? Oh iya, ini dulu Kampung Uruk, cuman semenjak 2010 diresmikan sama pemerintah, dijadikan Kampung Adat Uruk, Kampung Adat masuk cagar budaya. Oh iya. Gitu. Abah sebagai ketua adatnya. Wah, pas kebetulan banget, Mbah. Saya memang lagi cari tahu kan. Gitu. Ini saya kan muter-muter di Iya. sekeliling ini sepertinya hanya bangunan ini Oh, yang gitu. berbeda, Pak. Iya pasti. Kenapa masih lestari sampai sekarang, Pak? Ya alhamdulillah, kan Abah nerima amanah dari leluhur Abah, Ya. gitu ya. Wabil khusus yang diterima sama Abah itu pelaturan pertanian dan acara sedekah yang setahun 5 kali dijalankan. Dengan ketiganya itu memperdayakan alam. Keempat, Abah ngerawat pertempatan ini yang dikenal sekarang rumah adat. Oh, rumah adatnya memang ini ya. Berarti Iya. satu-satunya di kampung hanya ini. Abah rasa nggak ada duanya. Iya, saya muter-muter nggak ada lagi. Izin saya nanti pas banget nanya-nanya sama Abah ya. Baik. Insya Allah Abah siap ngejawab. Ya. Tapi saya tahunya Abahnya. Oh iya, siap. gitu. Saya kalau nggak tanya Abah, tanya siapa lagi. Di sini kayak seperti Abah udah paling pas. Ya iyalah Pak. Bukan rumah gedong saja yang menjadi pusat perhatianku. 2 bangunan lainnya, yakni tempat Pani Isan sekali setahun dikunjungi, dan Bumi Alit setahun 2 kali dikunjungi Abah Ukat, Raja Ayah. Dari informasi yang kudapat, di dalam Bumi Alit katanya ada sebuah makam, tapi tak ada data rinci soal makam siapa itu dan hidup di zaman kapan. Dapurnya adem banget ini, Bah. Alhamdulillah. Tah ini ruangan dapur. Ya. Dapur itu kan umum di mana-mana juga. Itu buat pekerjaan masak lah, Ya. segala macam. Khususnya mah itu buat pagi sore lah sehari-harinya. Bahkan, nah Abah masih memperkuati amanah-amanah dari leluhur Abah. Contoh, masak sehari-hari aja Abah mah belum ketarik zaman sekarang. Gimana Masih pakai kayu bakar. Kayu bakar. Itu buktinya. Iya, iya. Itu pakai tungku juga, Bah ya? Itu pakai tungku Abah mah. Apa bahasa sininya apa kalau tungku, Bah? Nah, kalau di sini mah hawu. Hawu. Hawu kalau di sini mah. Jadi Abah mah belum ngagunain alat zaman sekarang. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi Abah masih malahan nanam padi Abah masih setahun sekali. Ya. Bikin beras belum kenal kepenggilingan. Setahun sekali, Bah ya? Masih setahun sekali, alhamdulillah. Bahkan Abah rencana di 2024 6 Januari itu mulai nanam, nanti dipanennya di akhir Juni. Jadi usianya umur padi Abah mah 6 bulan full. 6 bulan. Bahkan Menanam padi, sebentar, Bah. Ya. Maaf saya potong, Ya, ini sok. menarik sekali nih Boleh. buat saya. Menanam padi jadi di sini setahun sekali, Bah. Iya, setahun Panennya sekali. kan setahun sekali. setahun sekali. Tapi yang saya pernah baca justru di sini ketahanan pangannya sangat bagus, Bah. Alhamdulillah. Itu bagaimana caranya? Biasanya di tempat lain kan panen 2-3 kali setahun, Bah. Bahkan diadakan serentahun. Serentahun itu Abah minta ke Gusti Allah itu biarpun penghasilannya itu sedikit, yang penting cukup dipanden ke panen. Apalagi penghasilan banyak. Maaf, urusan ketahanan pangan, pemerintah seharusnya wajib menyiapkan tempatnya seperti untuk penyimpanan padi. Kenapa Abah sampai istilahnya ngucapin begini? Iya. Nah, soalnya ketahanan pangan itu lagi diterapin di Abah mah dilaksanakan. Betul.
Di saat tempat lain tuh ketahanan panganan susah, di sini kenapa bisa, Bah? Padahal setahun sekali panennya. Abah rasa, maaf bukan Abah sombong. Adapun Abah nanam padi setahun sekali, stok padi Abah ada yang 30 tahun. Itu barokahnya. Nah, itu Bah yang menarik. Berarti mohon maaf nih, pemerintah sebenarnya harusnya belajar ke sini, Bah ya. Seharusnya gitu. Iya. Nah, seharusnya bahkan yang ditanam padi sama Abah itu masih padi lokal. Oh, padi yang asli dari sini. Ya, belum itu mah padi yang modifikasi dari mana-mana. Ngatakan istilahnya sejelasnya asli tidaknya kan Abah mah hanya nerusin iya, gitu iya. namanya. Jadi enggak nerima langsung Abah jujur, Abah benar upamanya gitu. Enggak sih, manusia biasa Abah juga. Nah, gitu. Bah, itu kan panen yang setahun sekali itu terus sama masyarakat disimpan di leit, Bah ya. Iya. Nah, itu berarti tidak dijual dong, Bah. Kan di kampung adat Urug ini nggak boleh dijualin. Sama berarti kayak Cipta Gelar yang Nggak lain. boleh dijualin, maaf nggak boleh di sini Iya. mah. Jadi kalau dipanen ke panen nggak habis, umpamanya dikonsumsi, nah itu kan ditimpa, ditambah. Nah penuh satu, nah berarti untuk kedepannya itu bikin lagi, Iya. gitu. Berarti nggak ada orang yang mohon maaf secara untuk makan di sini susah tuh sepertinya tidak ada, Bah ya. Orang padinya ada terus disimpan di leit, Bah ya. Ya jadi seperti Bapak, makan Bapak dari Bandung ya? Iya. Nah bisa jadi kunjungan ke kampung adat Urug ini bisa jadi kelaparan. Kelaparan, harus berani minta. Karena di sini nggak ada warung nasi. Bener, Bah. Bener. Nggak ada. Jadi harus berani minta. Di kampung Urug mah nggak ada. Gitu. Alhamdulillah. Adapun terjadi istilahnya 2020 ya tentang corona. Untuk masyarakat kampung adat Urug, yang penting punya garam, punya padi. Mikirin apa lagi? Makan, Bah ya, kenyang. Gitu. Yang penting mau punya garam sama padi, Abah mah. Iya. Gitu. Bahkan tenang lah Abah mah gitu. Alhamdulillah. Aduh, Bah, ini sepertinya kalau saya teruskan bisa panjang sekali. Sekali Masih nggak banyak bakal yang cukup. masih pengen saya tanyakan, tapi saya tertarik untuk melihat leit yang ada di kampung ini, Bah. Minta izin saya nanti muter-muter. Siap Abah ngedoain biar selamat di perjalanan sampai tujuan. Ya. Atur Siap. nuhun, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka tak pernah cemas dengan kebutuhan hidup pada esok hari. Beras yang mereka miliki begitu melimpah. Ini persis seperti beberapa lokasi yang pernah aku singgahi dalam pengembaraanku. Dari dulu sepertinya skema swasembada pangan telah menjadi bilah bagi mereka. Kabupaten Bogor memiliki banyak kekayaan budaya, baik yang cagar budaya maupun nilai budaya. Jadi yang tangible maupun yang intangible. Dan sekarang kita ada di Kampung Urug. Ini salah satu kampung yang komplit nih, menyimpan banyak pusaka. Sistem pertaniannya masih mengikuti pola-pola tradisi turun-temurun yang terus mereka kembangkan, mereka jaga. Dan ternyata sistem ini mampu menjadi contoh, menjadi best practice-nya Kampung Urug. Ternyata ketahanan pangannya kampung ini menjadi hebat begitu. Mereka tidak membeli beras, mereka menggunakan hasil olahan pertaniannya sendiri. Dan ini patut untuk terus dikembangkan untuk bisa menjadikan contoh. Benih-benih unggul yang ada, benih-benih unggul padi nih, itu juga dikenali, masih terus dimuliakan. Dan ini juga menjadi kekayaan kita, kekayaan hayati yang perlu terus dijaga. Jiwaku mengajak untuk berbagi batin dengan sosok yang kulihat dan kujumpai. Menurut sesepuh,
Kampung Uruk katanya menjadi guru dan sesepuh adat bagi kampung adat yang tersisa. Kali ini aku melihat kekuatan otot lengan dari para wanita Kampung Uruk. Mereka pandai mengolah suara yang keluar dari rongga lesung. Aku melepas rindu dalam peraduan selimut aroma gabah. Ibu Sri Wulandari, salah satu warga kampung adat Uruk, memberikan izin untuk mencoba dan merasakan sebanyak apa energi yang dikeluarkan untuk melakukan semua ini. Waalaikumsalam. Ini lagi ini ya, nutup padi. Iya, lagi numpuk Boleh padi. tanya-tanya, Bu? Boleh. Ibu setiap berapa hari sekali nutup padi? Paling sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya. Berapa kilo? Di sini mah bukan di kilo, tapi di liter. Liter? Iya. Oh, berapa liter? Paling dapatnya sebulan kadang 30 liter, kadang 35. Oh, sebulan sekali. Iya, 30 meter. kadang kalau numbuknya misal 30 ikat ya, dapatnya 35. Rata-rata sih ikan Iya. 1 liter. Bu. Enggak, kadang-kadang satu ikat itu 5 liter. Iya. Nah itu 30 kilo itu sebulan hanya untuk makan keluarga ibu saja? Iya, kalau buat keluarga, buat kadang-kadang yang ada yang kerja gitu. Iya. Nah ini berarti ibu-ibu ini mohon maaf dibayar ibu? Enggak, ngebantu aja. Bantu aja, berarti Iya. memang setiap kalau ada orang yang mau nutu itu Iya. Jadi kita dibantuin? Maksudnya setiap ngebantuin. rumah yang Iya. ada suara semua pada datang? Iya. Kadang-kadang ngebantuin, kadang-kadang kalau kita nggak ngebantuin numbuk ya ngasih apa aja kita yang punya. Oh jadi ya memang segotong royong itu Iya, di gotong sini royong ya. tanpa disuruh, Tanpa, dibayar iya, pun enggak. mereka saling bantu. Iya. Nanti ibu kalau misalnya rumah lain lagi ada nutu juga, ibu bantu juga ke sana? Bantu. Ini adalah simbol gotong royong. Pria menurut adat dilarang menutu padi. Nah, kan sudah ada mesin gilingan padi nih. Iya, ada. Di mana-mana. Ada. Kenapa masih mempertahankan tradisi nutu padi ini? Kan adatnya udah gini. Adatnya Masih ada ya yang digiling ada, misalnya yang ini ada. Tapi sebenarnya kalau ditutu itu berasnya jadi remuk nggak sih? Enggak, Enggak ya? enggak. Tetap bagus ya. Iya bagus. Kalau kita mau putih nih, bisa putih juga. Oh iya ya. Nah habis ditutu ini sama nggak ketahanan si beras yang ditutu dengan yang di mesin penggilingan sama nggak? Sama aja. Hasilnya sama juga? Sama. Sampro kuda, hujan palis, ngarempuk, takekok adalah irama yang biasa dibawakan ketika mereka nutu padi. Bu ini iramanya ada berapa nih? Kayaknya tadi Ada. didengar enak. Ada 4. Ada 4. Ah. Apa aja namanya? Yang pertama hujan palis. Hujan palis ya. Hujan palis. Iya. Terus Yang kedua rempuk. Ngerempuk. Iya. Terus apa lagi? takekok. Takekok. Bukan bakekok, Bu. Ya? Bakekok. Iya. Takekok. Terus apa lagi? Itu sampro kuda. Sampro kuda. Itu semua apa liriknya? Oh, lirik. Ada Laguannya. liriknya. Mau itu? Oh, ada lagunya juga. Ada di sini musiknya. Oh, cobain Bu, cobain. Ayo, cobain. sama. Kampung ini menyuguhkan Laksmi yang sejuk dipandang dan ramah. Inilah alasan kenapa atmaku terjatuh di sini. Sebuah pujaan untuk Nyi Pohaci telah berbunyi. Sumbernya datang dari jiwa yang berkomunikasi dengan alam. Mereka menyebutnya angklung gubrak. Informasi kugali, angklung gubrak menjadi simbol sebagai rasa bentuk syukur terhadap padi yang dipanen. Babak bawah dan babak atas, alur yang kerap mereka lakukan. Angklung gubrak datang dari kampung Cipining, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kesenian ini sudah lama dilakukan warga Cigudeg sebagai media ritual dalam upacara serentakun. Alat itu selalu diayun dalam upacara ritual yang dipengaruhi pola pikir serta keyakinan masyarakat yang masih sederhana. Angklung gubrak turut difungsikan sebagai sebuah hiburan, dan Mudiani adalah pewaris angklung gubrak turunan ke-7 dari silsilahnya.
Abah, kenapa namanya angklung gubrak? Gubrak kan jatuh, gubrak gitu, Pak. Yang dinamakan angklung gubrak ini dulunya di kampung Cipini ini lagi hit paceklik. Oh, lagi paceklik. Paceklik. Baik. Jadi nanam padi itu tidak bernanas, tidak ada kesuburan, udah dipancing sama alat kesenian lain, nyeseri itu nggak mau turun. Makanya dipancing sama kesenian angklung gubrak. Oke. Setelah dipancing sama angklung gubrak, alhamdulillah nyeseri itu bernanas, tumbuh subur. Gubrak itu menurunin nyeseri pohaci dari atas ke bawah, brag gitu. Namanya angklung gubrak. Iya, sejarahnya justru begitu ya. Ya. Ini sudah berapa lama, Bah, angklung gubrak ini? Udah ratusan tahun. Ratusan tahun. Saya Abah generasi keberapa nih? yang ketujuh. Ketujuh. Nama saya Bapak Murdiani, Ya. generasi yang ketujuh. Berarti udah turun-temurun ya? Udah turun-temurun. Jadi dari dulu nenek moyang Abah juga main angklung gubrak ini? Cerita kakek saya, kalau mau hilang ini angklung waktu zamannya Belanda, waktu zamannya Jepang. Hampir hilang? Akhirnya begini, jadi ini kan di aki saya namanya Oyet Sari Abu Saipak yang megang, yang turun ketiga. Jadi ada Jepang ngeliling ke rumah kakek saya, kan dulu mah dari atap kayak begini, dari atap. Itu udah disiram sama bensin. Wish. Rumah itu, satu rumah disiram sama bensin, udah disunut saya pakai api, tapi nggak nyala-nyala. Oh ya? Iya, makanya kalau kata kakek saya kalau mau hilang dari dulu ini angklung. Karena dibakar sama rumah-rumahnya, cuman nggak kebakar. Sampai itu Jepang itu sampai pada pergi sendiri. Kakek saya mah lagi nyerutin ini aja, buat rokok itu dung kaung. Itu asalnya. Makanya ini udah ratusan tahun. Baik. Berarti bisa dikatakan kalau zaman dulu nih angklung gubrak nih buat memanggil hujan, Pak ya? Pohaci nyeseri dulunya. Jurunya. Kalau sekarang masih dipakai untuk itu nggak? Atau sudah dipakai untuk kegiatan lain? Kalau sekarang dipakai istilahnya ada hitanan, ada mau pakai ini, mau istilahnya kawinan. Ya berarti ini. Buat ini ya pementasan ya, ada hajatan. Kadang saya sendiri satu tahun sekali suka helaran Kampung Cipini. Tanggal 1 Muharram saya kelilingi Kampung Cipini. Pakai angklung jalan? Pakai angklung jalan. Iya, ini pakai angklung ini. Ini ngomong-ngomong personilnya ada berapa, Pak? Kalau yang main ini personilnya 8. 8. Angklungnya 3, beduk 2. 8. Tapi kalau main di bawah 7. Cuman kalau kayak berangkat, tim saya itu 10. Ada yang capek diganti. Ya tergantung lah ya. Alat musik ini dibuat dari bambu, bahkan ada yang tingginya 2 meter dan diberi nama angklung buhun. Mukhtar lah yang menciptakan angklung asli tersebut. Bulu ayam menjadi ciri khas angklung gubrak dari desa Cipini. Katanya umurnya sudah ratusan tahun. Dipercaya bagi orang yang memegang angklung itu, dan bila bulu jatuh ke tangannya bisa membawa keberkahan bagi orangnya. Angklung ini tak semata-mata dibuat masyarakat Cipining pada zaman dulu. Kala itu penduduk desa Cipining mengalami krisis panen. Berbulan-bulan padi yang mereka tanam tak bisa dipanen karena kekeringan. Berbagai cara dilakukan, namun semuanya sia-sia. Pada akhirnya tampillah seorang pemuda bernama Mukhtar. Dia mengajak rekannya untuk pergi ke Gunung Cirangsat untuk menebang bambu surat, lalu disimpan hingga kering. Setelah bambu kering, mulailah dia membuat angklung dalam pertapaannya selama 40 hari. Pembuatan angklung pun selesai dengan 2 buah dok-dok lojor sejenis tam-tam panjang yang menandakan pertapaan itu telah ditunaikan. Pak, kayaknya seru juga, saya boleh nyobain, Pak? Boleh, coba ya. Kasih aja. Pak ya. Coba diajarin, Pak. Mana ini pegang mana? Sini. Oh, oke. Angklung gubrak seperti menjadi identitas. Jika Bogor adalah tanah kelahiran budaya dan seni, prioritas mereka mempertahankan kesenian ini supaya keturunan selanjutnya bisa meneruskan. Jadi kau yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan silsilah keturunan, aku sarankan untuk membeli urat malu, karena itu bukanlah hakmu.
Sungguh, dengan begitu kau bukanlah manusia yang tidak memiliki adab. Pikiranku menjadi ruang taklimat untuk menjawab sebuah legenda nyata atau tidak. Sebuah peninggalan besar yang baru saja ku ketahui dan kini memancing birahiku untuk menebas mitos tersebut. Museum ini terlihat sederhana, tapi isinya lebih besar daripada bangunannya. Bisa kalian cermati, benda peninggalan yang dipajang di sini memiliki histori yang tak ternilai. Dan benda yang satu ini jadi alasanku kenapa aku membuka sepatu di teras museum. Nah ini Mas, topeng Mas temuan dari situs Pasir Angin. Ini di sektor 8 ya. Ini ketika penelitian pada tahun 1973. Berarti di si topeng emas ini ketemu di tahun 1973? Betul. Dan ini yang menemukan ini para peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta. Beneran dari emas? Dari emas, ini asli dari emas. Berapa karat katanya Pak? Kalau untuk karatnya itu, ini berdasarkan para peneliti itu sudah di lab itu ini 24 karat. Ini emas murni, karena dia coba kalau ditekuk, dia langsung patah. Bedanya seperti itu. Kalau bisa ditekuk? Bisa ditekuk. Berarti tipis dong dia? Iya, dia ini tidak terlalu tebal. Karena kelihatan bekas tekanan-tekanan dari akar-akar pohon itu mengkerut. Ketika dilakukan ekskavasi, beberapa benda ditemukan. Tapi ada sebuah benda yang menjadi masterpiece bagi para arkeolog. Topeng berlapis logam mulia. Ini kan tulisannya temuan topeng emas tuh ada 2. Di sini nih, situs Pasir Angin, dan satu lagi di Goa, Sulawesi Selatan. Betul, ya. Ya memang berarti 2 ketemu? 2. Kalau di sini cuma satu ditemukan. Tapi di Indonesia ini memang ada 2. Berdasarkan peneliti betul di sana. Nah ini topeng ini memang dulu berdasarkan hasil penjelasan para arkeologi, topeng ini dulu digunakan oleh masyarakat di masa lalu untuk menutupi jenazah ketika orang itu meninggal. Iya tulisannya tuh. Biar rohnya nggak kembali lagi. Betul. Jadi roh-roh jahat itu supaya tidak kembali atau tidak merasuk pada orang itu dan mengganggu kepada masyarakat seperti itu Mas. Topeng emas kematian. Mungkin itulah sebutanku bagi benda yang telah membuat rasa penasaranku berkecamuk. Topeng penutup wajah bagi jenazah untuk mereka dari kalangan kasta tertinggi. Berdasarkan penelitian dari arkeolog, topeng ini disebut sebagai penutup jenazah karena tidak memiliki lubang di bagian mata dan hidung. Maka beberapa ahli menyimpulkan kalau topeng itu sebagai benda ritual upacara kematian. Jadi di lokasi ini yang mempunyai luas kurang lebih 15.000 meter ini merupakan area tempat penelitian atau tempat ekskavasi para peneliti pada waktu itu, yaitu Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta, yang melakukan penelitian dari tahun 1971 sampai tahun 75. Nah, ada rehat, itu ada jeda, dan dilanjut lagi pada tahun 1999 sampai tahun 2003. Jadi di tempat ini sudah dilakukan serangkaian penelitian dengan metode yang acak dan metode yang mengikuti alur orientasi bendanya atau benda temuannya dari beberapa sektor yang ada di areal situs Pasir Angin ini. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para arkeologi di tempat ini menghasilkan beberapa benda atau artefak yang terutama masterpiece-nya itu berupa topeng emas. Bisa jadi ketika itu ritual memerlukan persembahan benda dari logam mulia atau emas. Topeng emas ditemukan di titik area dengan batu besar di sekitar museum. Dulu batu itu sebagai pusat ritual dengan sebutan monolit atau menhir. Kemudian ada sebuah karya budaya yang merujuk kepada peninggalan itu gitu. Jadi kalau dulu topeng emas ini untuk upacara kematian. Nah, sekarang ada sebuah tarian dengan properti topeng warna keemasan atau dasarnya rohnya mengambil dari
upacara itu begitu, sehingga muncul sebuah karya budaya baru intinya. Muncul sebuah karya budaya baru berupa seni tari dari topeng emas yang tadinya untuk upacara kematian. Nah, hal-hal ini karya budaya baru. Begitu ada karya budaya baru berarti ada inovasi di sana. Dan inilah sebenarnya yang kita harapkan agar muncul sebuah keragaman, muncul sebuah inovasi, muncul sebuah kreativitas. Sehingga tradisi-tradisi akan terus bisa lestari dengan cara yang pengembangan kekayaan atau keberagaman budaya yang ada, seperti yang ada di dalam topeng emas. Ketika benda teramat penting menjadi inspirasi bagi seniman, sebagai langkah mengingat kalau topeng emas teramat penting, lagi-lagi seni olah gerak tubuh terlahir dari unsur benda. Tari topeng emas adalah adopsi atas temuan benda prasejarah. Nenden Banuriah sebagai koreografer dan pencipta tari topeng emas membentuk sebuah karakter yang kuat, menggambarkan kekuatan magis topeng emas prasejarah. Kalau koreo, karena saya memang passion saya kan memang di situ ya. Jadi sebetulnya kalau gerak standar tidak ada hal yang terlalu istimewa, dan gerakan istimewa tidak ada. Hanya ada beberapa gerakan yang saya memang tidak bisa bergerak pada saat untuk menyambungkan dari satu gerakan ke yang lain. Saya butuh waktu dulu 1-3 malam. Waduh. Datang lagi ke mimpi lagi. Jadi dia ngasih tahu badan yang tadi kesini udah utuh, saya lihat. Dia ngegerakin, nih buat besok gitu. Wah. Ini gerakan buat besok. Jadi kasih tahu, saya kasih ada instrukturnya dong. Iya. Tarian topeng emas dinyatakan masih cukup sakral karena ritual tertentu masih berlaku. Sanggar Budaya Nusantara adalah salah satu sanggar yang ada di Lewiliang. Tarian ini kerap tampil di pentas event seni budaya. Tarian ini sempat mewakili tarian tradisi Jawa Barat di acara kesenian tahunan yang diselenggarakan di luar negeri. Untuk Kabupaten Bogor, semua karya budaya maupun cagar budaya yang ada tentu ini bisa dilestarikan, bisa terus dikembangkan oleh berbagai pihak, tentunya tidak hanya oleh dinas yang membidangi kebudayaan, tetapi kerjasama kolaborasi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga swasta, media, ini terus kita dorong agar semua aset yang ada itu bisa dikembangkan. Publikasi kita dorong terus karena masyarakat berhak tahu nih tentang aset-aset yang ada di Kabupaten Bogor. Di samping itu aku penasaran sejauh mana Pemkab Bogor melalui dinas terkait menyikapi tentang keberadaan topeng emas dan tarian topeng ini. Memang saya belum menelusuri secara pribadi karena saya sendiri masih baru, tapi melalui pejabat yang menangani saya mendapat masukan-masukan bahwa si juru pelihara situs di Pasir Angin, juru pelihara yang ikut menjadi saksi penemuan topeng emas itu, dia mengatakan bahwa betul itu ditemukan topeng emas itu dan disimpan di Pusat Arkeologi Nasional kalau nggak salah, ada di sana. Jadi datanya kurang lebih baru seperti itu. Masalahnya itu peninggalan siapa, kami belum tahu. Ya, jadi belum sampai detail. Karena itu udah diamankan duluan tuh topeng emasnya. Jadi kita nggak bisa nelusurin lebih jauh gitu. Mereka mengklaim kalau program Disbudpar Kabupaten Bogor selalu dilaksanakan setiap tahun. Itu sebagai bentuk upaya memelihara kesenian dan kebudayaan yang ada. Berbagai macam program sudah dilakukan pemerintah untuk mendongkrak nilai budaya dan seni yang bisa menjadi daya tarik wisatawan dan identitas Kabupaten Bogor. Berbagai literasi kubuka untuk mencari data lebih jauh soal topeng emas. Banyak pertanyaanku yang belum terjawab, tapi aku tak bisa menjanjikan apapun yang kutaruh. Semua itu bisa kubuktikan sekarang. Yang kutemukan di sini terlampau jauh dan besar. Mungkin mulut berbohong, tapi seringnya yang mengiring itu berkata benar. Memang fakta yang kutemukan di sini sangat menarik. Petualanganku ini kuresapi, seperti nyaman menikmati arunika dan tenang menikmati suasana itu.